Di kemasannya, saudara lihat ada tulisan glutathione. Ya, glutathione betul. Glutathione. Oke. Di dalam komposisinya ada nggak glutathione? Ini L-reduce glutathione. Oke. Berarti ada ya, besar ya, cukup besar ya. Cukup besar. Oke, tulisannya cukup besar dan juga di dalam komposisinya ada juga ya. Iya, betul. Oke, cukup itu aja. Tapi ada akhirnya yang bertanya, bisnis apa sih sekarang ini yang lagi rame? Tahu nggak kalian bisnis apa yang lagi rame? Mulai. Cari kesalahan orang, Mulai. kasusin Dok, orang. bentar dulu dok, gantian Kalau dok. bisa, diajak damai. Terus kalau bisa damai kan lumayan, bisa dapat miliaran. Nah, kalau Mang Dok sebenarnya DNA Salmon itu ada NA-nya. Saya pengen membuka itu. Apakah betul ada NA-nya? Kalau memang ada NA-nya, ya, bahkan tadi saya bilang, saya berani kok, gitu loh, meminta maaf ya kepada terdakwa Richard. Konflik antara Dr. Samira alias Doktif dan Richard Lee kembali menemukan babak baru. Pertemuan keduanya di ruang persidangan justru membuat perseteruan yang sudah berlangsung cukup panjang itu semakin sengit. Kesaksian Doktif di hadapan majelis hakim menjadi sorotan, terutama ketika pihak Richard Lee mulai menggali lebih jauh soal alasan di balik laporan yang dibuatnya. Kuasa hukum Richard Lee, Faizal Hafid, bahkan menyoroti kebiasaan Doktif yang disebut kerap membawa-bawa soal besarnya penghasilan dari bisnis skincare Richard Lee. Hal ini kemudian dipertanyakan, sebenarnya apa alasan angka pendapatan tersebut terus disinggung, baik di media sosial maupun dalam persidangan. Dari pertanyaan itulah muncul dugaan dari kubu Richard Lee bahwa persoalan ini tak hanya berkaitan dengan konflik pribadi atau proses hukum. Di kemasannya, saudara lihat ada tulisan glutathione. Ya, glutathione betul. Glutathione. Oke. Di dalam komposisinya ada nggak glutathione? Ini L-reduce glutathione. Oke. Berarti ada ya, besar ya, cukup besar ya. Cukup besar. Oke, tulisannya cukup besar dan juga di dalam komposisinya ada juga ya. Iya, betul. Oke, cukup itu aja. Dengan saudara saksi Samira, pada waktu itu saudara saksi Samira meminta 20 miliar dengan sejawat saya yang sudah diakui oleh saksi. Bentar, pertanyaan saya, itu endorse atau BA seumur hidup? Karena artis Korea aja bayarannya nggak 20 miliar. Maksud pertanyaannya apa? Itu BA seumur hidup, endorse atau pemerasan atau gimana itu? Dan nama tidak ada hubungannya sama itu, tidak ada semua. Ada rekaman suaranya yang mulia ingin dengar? Tidak perlu, oke. Saya lanjut yang mulia, nggak apa-apa yang mulia. Lalu di kesempatan kalau misalnya ini. Lalu di kesempatan selanjutnya, boleh? Coba yang mulia. somasi saya tidak pernah somasi. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang mulia, tidak ada. Kalau memang diadakan karena silakan. Kalau mau ini kan apa namanya di kamar lain. Ya, Enggak, saya nggak minta di kamar lain yang mulia. Saya tidak minta di kamar lain. Supaya tidak ada, saya bilang, bahkan di sini saya bilang, supaya tidak ada orang lain seperti saya yang mulia. Katanya zaman sekarang ini jadi lagi susah ya katanya ya. Bisnis semuanya lagi susah katanya. Saya katanya sih yang di pasar semuanya, jualan tuh semuanya susah. Sampai ada akhirnya yang bertanya, bisnis apa sih sekarang ini yang lagi rame? Tahu nggak kalian bisnis apa yang lagi rame? Mulai. Cari kesalahan orang, kasusin Dok, orang. bentar dulu dok, gantian Kalau dok. bisa, diajak damai. Terus kalau bisa damai kan lumayan, bisa dapat miliaran. Faktanya yang tanggal 12, tanggal 23 itu tidak terjadi peristiwa pidana ya. Jadi jelas tadi ya. Di tanggal ya. Persaingan itu jelas banget. Soalnya ngomongin duit terus. Ya 40 miliar, 8 miliar, ratusan miliar gitu. Nanti akan kita ungkap lagi sebelumnya. Ya. Jadi tanggal 12 tidak ada peristiwa pidana, tanggal 23 tidak ada peristiwa pidana ya. Dari semua pertanyaan lawyer, yang menurut saya, menurut pandangan saya, Doktif, yang paling berkualitas adalah pertanyaan dari lawyer Tony.
Ya, sangat Soy. saya senang sekali. Kenapa? Ya, Turun lancar weh. sangat senang sekali. Ya maaf banget bukan menghina lawyer yang lain ya, tapi saya paling appreciate gitu dari pertanyaan lawyer Tony ya. Karena memang biar ini kasus terbuka secara terang benderang. Ada apa sebenarnya? Gitu. Dan saya mulai menyukai ini kenapa? Karena mulai masuk ke tema produk. Ya. Kita mulai masuk ke masalah intinya, produknya. Nah, makanya excited banget gitu ya. Akhirnya sampai ke pertanyaan ini ya. Saya tanya, apakah merupakan persaingan bisnis jika saya tidak pernah menjual barang yang dia jual? Saya tidak pernah menjual WT, saya tidak pernah menjual Glubio yang sama seperti WT, saya tidak pernah menjual Rexkin, saya tidak pernah menjual yang namanya Recuping. Ini produk yang saya tidak pernah menjual itu, bagaimana dikatakan persaingan bisnis? Atau misalnya saya menjual serum penumbuh rambut, ya kan? Sementara rambutnya sendiri nggak tumbuh, saya membongkar itu. Persaingan bisnis dari mana, guys? Saya membongkar, ya. Saya membongkar dan saya di sini sebagai konsumen. Kalau misalnya lawyer berkeberatan, lah lawyer harusnya mengajukan dong penghapusan undang-undang perlindungan konsumen. Selesai. Tapi selama undang-undang perlindungan konsumen masih ada, maka saya sebagai konsumen tetap akan mereview. Ya, dan betul apa omongan hakim yang mulia bahwa jika memang merasakan ada yang merasa tersinggung dengan review saya, ya dilaporkan. Bukan di sini persidangannya. Sesimpel itu. Bukan hanya soal dugaan persaingan bisnis, dalam memberikan keterangannya, Doktif juga harus menghadapi sejumlah pertanyaan tajam terkait produk DNA Salmon. Dirinya bahkan diminta untuk menjelaskan sekaligus membuktikan apakah benar ada korban yang mengalami masalah akibat penggunaan produk tersebut. Namun, Doktif dengan tegas membantah anggapan bahwa dirinya sedang berusaha bersaing secara bisnis dengan Richard Lee. Ia menjelaskan bahwa produk-produk yang selama ini dipermasalahkannya, termasuk DNA Salmon dan produk yang menggunakan label stem cell, justru tidak masuk dalam daftar produk yang ia jual di kliniknya. Pada tanggal 9 Maret 2025, jelas BPOM melakukan rilis mengatakan bahwa WT tidak pernah ada kandungan solanum itu. Seperti yang saya bilang tadi Bang Tony, ya, reduced L-glutathione dengan solanum lycoppersicum adalah dua bahan yang berbeda. Ya, jangan disamakan. Sama seperti yang tadi sudah saya katakan, ya, misalnya seperti kue itu dibentuk dari yang namanya tepung dan telur. Mungkinkah ada uji lab memeriksa kandungan telur di dalam tepung? Ini dua ini yang perlu dimengerti, jangan diputar-putar. Kalau misalnya memang ada kandungan solanum lycoppersicum, otomatis komposisinya pun akan tertulis solanum lycoppersicum. Dan ini pun sering sekali diucapkan oleh terdakwa Richard di produknya dia yang ada bawang putih. Banyak sekali. Sementara ini yang lucunya di WT, dia mengaku di situ ada solanum lycoppersicum, tapi komposisinya tidak ada. Ini sangat bertolak belakang. Seperti itu. Oke, berarti saksi tidak berdasarkan uji lab, namun berdasarkan keterangan dari Dr. Richard sendiri, itu ya? Iya, betul. Iya. Betul. Dan keterangan ada rilis dari BPOM. siaran pers dari BPOM. Sementara BPOM telah mengeluarkan keterangan tertulis seperti yang tadi saya bacakan. Selanjutnya DNA Salmon, ini juga masalah. DNA Salmon itu dibilangnya datang dibuka bareng Nanang. Tapi ternyata datang yang satu lagi pembanding baru datang besoknya. Gitu. Kan berarti udah nggak tanggal 23 nih, udah tanggal 24. Lalu unboxingnya di Hotel Pullman di wilayah Jakarta Barat, Central Park ya. Seperti itu. Jadi bukan di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu. Jadi sudah pertama dibeli tanggal 23, lalu dibeli pembanding tanggal 24 dan dibuka tanggal 26. Jadi peristiwa pidana di tanggal 23 ini tidak ada. Lalu peristiwa pidana di tanggal 12 juga tidak ada. Ini yang dituduhkan nih. Kenapa kita bilang bebas? Karena tidak ada peristiwa di dua tanggal tersebut. Terus tadi kesaksian ya. Menurut KUHP baru, jadi boleh kita melihat status kehidupannya. Kehidupannya itu salah satunya adalah suaminya.
Kenapa saya tanya bukan berdasarkan ngawang-ngawang, tapi berdasarkan KUHP itu untuk keyakinan orang ini bisa dipercaya nggak sih? Nah ternyata yang kita ketahui ini, diketahui umum, dia menyatakan 19 Mei 2025 itu masih bersuami dengan seseorang yang kita ketahui secara umum 2023 ini udah cerai. Berarti untuk menyampaikan di dalam BAP status pernikahannya saja berbohong. Jadi awal ini sudah bohong. Saya ingin melakukan tantangan kepada terdakwa Richard, ya, jika memang DNA salmon, ya, DNA salmon di rumah saja itu memiliki nomor izin edar, ya. Seandainya tadi saya diberikan kesempatan tuh, saya akan melakukan sujud di depan kakinya terdakwa Richard. Tetapi anehnya tadi saya tidak berikan kesempatan untuk melakukan closing statement, tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau menjelaskan tentang NA. Bahkan saya tidak diberikan kesempatan untuk membuka juga tadi yang dari jelas-jelas tadi korbannya cerita kalau Mang Dok sebenarnya DNA salmon itu ada NA-nya. Saya pengen membuka itu, apakah betul ada NA-nya? Kalau memang ada NA-nya, ya, bahkan tadi saya bilang, saya berani kok, gitu loh, meminta maaf ya kepada terdakwa Richard. Keterangan yang disampaikan Doktif di ruang sidang pun diprediksi tak sekadar menjadi pelengkap dalam perkara ini. Justru dari kesaksiannya, sejumlah fakta yang selama ini masih samar bisa saja mulai terungkap. Nah ini, ya, jangan pada kaget ya. Ya, nah ini fakta. Ini bukan opini atau dokumen palsu. Silakan Richard melaporkan saya. Ya, jadi di sini ada. Di sini kalian bisa lihat nomor izin edar NA. Belakangnya adalah 373. Namanya DNA salmon di rumah. Mereknya Godeskin. Pendaftarnya adalah Athena Group Industry. Hebat enggak? Coba tolong dia pegang. Ya, kalian bisa lihat ini. Ini harusnya tadi itu dipertunjukkan ini. Dia nggak akan bisa bicara, cuman karena saksi tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan ini. Saya ingin menjadikan ini bukti. Ya, dia bisa-bisanya mengakui bahwa right skin, ya, yang dirubah menjadi DNA salmon di rumah itu dibuat di PT Athena Group Industry, pabriknya sendiri. Yang kedua, NA yang kedua berbeda, belakangnya di 9716. Ya, ini dari akunnya sendiri, Godeskin by Athena. Oke? Nah, yang ketiga berbeda lagi, belakangnya 0051. Oke? Coba. Yang lainnya lagi. Nah, ada lagi. Belakangnya 0018. Ini hanya terdakwa Richard yang bisa melakukan ini. Dari mana? Satu produk memiliki 4 nomor izin edar. Right skin, izin edarnya adalah belakangnya 0051. Nah, di sini ada yang namanya 9716. Kalian tahu dari mana 9716? Ini adalah nomor izin edar yang dimiliki oleh PT Neo Cosmetic Industry. Ya, jadi dia seolah-olah produk. Meski Richard Lee telah dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka, langkahnya tentu belum berhenti sampai di sini. Bersama tim kuasa hukumnya, Richard Lee masih terus mempertahankan keyakinan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan. Bahkan, pihak Richard Lee menilai ada banyak kejanggalan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Doktif. Mereka meyakini sebagian besar bukti tersebut justru masih menyisakan persoalan dan belum cukup kuat untuk membuktikan tuduhan yang diarahkan kepada kliennya. Karena itu, pertarungan keduanya pun dipastikan masih akan terus berlanjut dan kali ini bukan hanya adu pernyataan yang menjadi perhatian, tetapi juga pembuktian di hadapan hukum yang nantinya akan menentukan siapa yang benar-benar memiliki dasar paling kuat. Nah, berdasarkan bukti-bukti ini,
maka harusnya apa yang menjadi di dalam proses persidangan ini ya kemungkinan Richard bebas sangat. Kenapa? Karena tadi dari bukti-buktinya sudah bermasalah semua, peristiwa pidananya tidak ada, lalu juga ketidaksesuaian antar keterangan saksi. Yang ini bilang ini, yang ini bilang ini, yang ini bilang hanya dijemput, yang ini bilangnya diantar, seperti itu. Terus yang ini bilangnya unboxing di sini, yang kemarin Enung bilang bukan hari itu. Saya ingat banget karena saya yang tanya. Jadi waktu datang langsung dibuka, bukan, tapi bukan hari itu. Nah, ini hal-hal inilah yang membuat dinamika persidangan. Sekali lagi, saya tidak bela kesalahan. Yang saya bela adalah harusnya mempidanakan orang mengikuti proses yang sebenar-benarnya. Jadi prosesnya itu tidak boleh salah. Kalau ini prosesnya dari awal sudah salah, surat kuasanya salah. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.